Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada hudahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita. Di antara keragaman nikmat tersebut adalah nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut insya Allah pada hari ini kita akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Siswa-siswi SMK Budi Utama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan bimbingan rohani Islam pada pagi ini, materi yang akan Bapak sampaikan adab makan dan minum dalam Islam. Makan dan minum adalah hal yang setiap hari dilakukan manusia. Makan minum merupakan sumber energi manusia untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Tetapi tidak semua manusia makan kemudian menghasilkan energi yang positif, energi yang membuat mudah, gampang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar yang kita makan menghasilkan energi yang positif? Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya mengajarkan kita bagaimana tata cara makan dan minum. Yang akan Bapak sampaikan tata cara makan dan minum, Bapak kutip dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Yang pertama, makan dari sesuatu yang halal dan baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 51 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Man akalal halala arba'ina yawman nawarallahu qalbahu wa ajra yunabihul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Yang artinya, man akalal halala, siapa orang yang memakan makanan yang halal arba'ina yauman, selama 40 hari, nawarallahu qalbahu, maka Allah akan menyinari kepada hati orang tersebut. Wa ajra yunabihul hikmati min qalbihi ala lisanihi, dan mengalir sumber-sumber hikmah dari hati orang tersebut ke lisannya. Al-Hadis. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang baik di sini maksudnya makanan tersebut tidak membahayakan diri kita. Karena ada makanan yang halal tetapi buruk atau tidak baik atau belum tentu baik untuk diri kita. Sebagai contoh,
daging kambing yang diperoleh dengan cara yang halal, tetapi kalau kita makan akan membuat tensi dari kita naik, maka makanan ini tidak baik untuk diri kita walaupun halal memperolehnya. Dalam hadis yang Bapak bacakan tadi, makanan halal yang kita makan itu berpengaruh pada baiknya hati. Jika hati kita baik, lisan kita akan bicara yang baik, mata kita akan melihat yang baik, kuping kita akan mendengarkan yang baik, kemudian tangan kita akan memegang yang baik, kaki kita melangkah ke tempat yang baik. Adab yang kedua, adab makan, yaitu baiknya didahului dengan mencuci tangan. Bahkan ada yang dengan berwudu sebelum dan sesudah makan, karena berwudu sebelum makan menghilangkan kefakiran, dan berwudu sesudah makan akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Adab makan dan minum yang ketiga, tidak makan sambil senderan dan tiduran. Yang keempat, tidak makan sampai kenyang dan haram kekenyangan, karena perut kita ini sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Yang kelima, makan kalau sudah berasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Adab yang keenam, memulai makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau doa makan. Nah, baiknya membaca bismillah itu di setiap kunyahan. Kenapa? Karena rasa lahap kita ketika makan tidak membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang yang sedang makan lupa kepada Allah. Adab yang ketujuh, memakan dengan tangan kanan. Adab makan yang kedelapan, jangan mencela makanan, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila senang Nabi memakannya, dan jika tidak doyan atau Nabi enggak senang, Nabi meninggalkannya. Tidak berkata enggak enak banget ini makanan, enggak seperti itu Nabi. Adab makan yang kesembilan, tidak meniup makanan yang panas, karena ketika kita meniup maka akan keluar gas CO2 atau karbon dioksida dari dalam mulut. Menurut reaksi kimia, apabila uap air bereaksi dengan karbon dioksida akan membentuk senyawa asam karbonat yang dapat menjadi masalah bagi kesehatan kita. Juga makanan yang kita tiup akan memberikan peluang adanya transfer kuman dari si peniup ke makanan yang kita tiup. Bayangkan apabila si peniup sedang sakit flu, apalagi positif corona, kemungkinan penularan akan terjadi. Sisa-sisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari yang Bapak sampaikan. Satu, Islam telah mengajarkan untuk cuci tangan, bahkan berwudu sebelum dan sudah makan. Sejak ribuan tahun lamanya, sebelum orang-orang di zaman modern baru sadar jika cuci tangan merupakan salah satu cara agar terhindar dari COVID-19. Dua, ada keterkaitan makanan yang halal dan baik dengan kesehatan tubuh. Begitu juga makanan yang haram yang kita makan pada akhirnya membuat. Yang ketiga, makanan yang kita makan akan buatan kita. Jika yang kita makan yang halal dan baik akan menghasilkan energi yang baik. Yang tidak baik ini dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat.
wabarakatuh.